Selamat sore pemirsa, selain 3 berita utama tadi kami juga telah menyiapkan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari bersama saya Fitri Megantara. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, akibat diguyur hujan, bangunan sekolah dasar atau SDN 2 Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, roboh. Akibat peristiwa tersebut, aktivitas pembelajaran di sekolah terganggu. Salah satu korban ambruknya kubah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan harus menjalani operasi karena menderita luka di bagian kaki. Sementara itu, 6 korban lain menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari. Setelah menjalani operasi, pasca ambruknya kubah Masjid Tifaku Jamaah di Makassar, warga melaksanakan sholat tarawih di jalan perkampungan. Polisi sedang menyelidiki penyebab ambruknya kubah masjid itu. Pemirsa, batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 berbuntut panjang. Diskusi intens pun tengah dilakukan PSSI kepada FIFA agar gelaran Piala Dunia kelompok usia di bawah 20 tahun tersebut tetap berlangsung di Indonesia. Pemirsa, Indonesia terancam batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 setelah Federasi Sepak Bola Dunia FIFA membatalkan pengundian grup atau drawing di Bali. Pembatalan itu terjadi akibat muncul penolakan dari sejumlah pihak atas keikutsertaan timnas Israel. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terbang ke Swiss untuk melobi petinggi FIFA. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan rekan Nurul Zenita langsung dari kantor PSSI. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Arifin Tasrif mengakui adanya indikasi korupsi pemotongan tunjangan kinerja aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Arifin menyebut ada indikasi beberapa orang pegawai terlibat dalam dugaan kasus korupsi Tukin tersebut. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan. Pernyataan Mahfud MD yang menyebut adanya transaksi keuangan tidak wajar sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan berujung ketegangan dengan Komisi 3 DPR RI. Mahfud dan anggota DPR saling tantang untuk adu data dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan pada Rabu besok. Pemirsa, Komisi 3 mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD Rabu 29 Maret 2023 besok terkait adanya transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pemanggilan Mahfud MD ini sempat dibatalkan 2 kali serta diwarnai pernyataan saling menantang antara Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Diandra Mukdi langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Diandra. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berburu takjil di Kota Semarang namun malas datang ke pasar kuliner, bisa mencoba berburu di Jalan Pemuda. Ada kuliner legendaris yang wajib Anda coba. Seperti apa? Nah, kita sudah bergabung bersama jurnalis MJN, Reda Pulpi di Kota Semarang. Pemirsa, KPK akan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Sekda Riau SF Haryanto. Pemeriksaan dilakukan sebagai buntut dugaan pamer kemewahan yang dilakukan istri dan anaknya di media sosial. DPD Riau mendukung langkah KPK memeriksa harta kekayaan Sekretaris Daerah Riau SF Haryanto jika terindikasi tidak wajar. Anggota DPD Riau Mardianto Manan menyesalkan keluarga Sekda Riau yang hedon dan menjadi sorotan masyarakat. Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Badan Narkotika Nasional BNN memusnahkan 1,1 ton narkotika jenis sabu dan ganja yang merupakan hasil penangkapan jaringan internasional di 4 lokasi. Dalam kasus ini sebanyak 15 orang ditangkap, 8 diantaranya merupakan warga negara asing. 2 perwira polisi yakni Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman dan mantan Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon yang kini menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan diperiksa penyidik Divpropam Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan penggelapan uang wajib pajak di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir. Demikian Headline News untuk kali ini. Tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan segera kembali usai jeda. Bulan Ramadan memberikan berkah tersendiri bagi perajin parsel dari anyaman bambu di Blora, Jawa Tengah. Beragam bentuk parsel laris manis dipesan untuk Lebaran. Pemirsa, bagi Anda yang mencari makanan untuk berbuka puasa sekaligus ngabuburit di sekitar Masjid Cutmutia, Menteng, Jakarta Pusat bisa menjadi pilihan. Penasaran seperti apa saja menu yang dijual di sana? Kita akan langsung bergabung dengan Andromeda Arizal dari kawasan Cutmutia.
Inspiratif datang dari pasangan kembar tunanetra di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang berhasil menghafal Al-Quran hanya dengan mendengarkan. Berkat ketekunannya, pelajar yang mengalami gangguan penglihatan sejak lahir ini mampu menghafal 15 juz Al-Quran dan bertekad menghafal hingga 30 juz. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas pada Selasa siang di Istana Negara Jakarta. Seluruh menteri dari Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga dan pejabat eselon 1 kementerian juga turut hadir di istana untuk membayarkan kewajiban zakat. Pemirsa, bagi warga kota Surabaya dan sekitarnya yang ingin berbuka puasa dengan menu khas Pakistan, tidak perlu jauh-jauh ke Pakistan untuk menikmatinya. Karena di Surabaya, di Jalan Kiai Haji Mas Mansur yang berada di kawasan wisata religi Sunan Ampel, warga dapat menemukan restoran yang menjual kuliner asal Pakistan. Kita bergeser ke Sumatera Barat, pemirsa. Masjid Raya Sumatera Barat yang berada di jantung kota di Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, menjadi masjid termegah dengan struktur bangunan tahan gempa lengkap dengan beragam keunikannya. Masjid yang juga dikenal dengan sebutan Mahligai Minang ini terlihat cantik dan indah meski tanpa kubah. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Prime Time News akan segera hadir.